Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Siswanti SPD dari TKIT Fitra Insani 1, calon guru penggerak angkatan ke-7, akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, siang ini bisa berkumpul dengan teman-teman hebat semua, guru hebat hari ini. Salawat dan salam saya haturkan kepada Qudwatun Hasan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mampu menjadi umat yang menjadikan beliau sebagai contoh kita semua. Selanjutnya teman-teman, hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salam bahagia untuk kita semua. Semoga hari ini kita bisa bersama-sama untuk memahami tentang budaya positif ya. Hari ini saya Rizky Siswanti dari calon guru penggerak angkatan ke-7 akan menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif ini apa ya? Budaya positif ini konsep intinya adalah bagaimana kita mempelajari tentang paradigma pendidikan baru, tentang pendidikan. Setelah itu kita belajar tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta kita akan mengenal tentang segitiga restitusi. Ya, sebelumnya tentang profil pelajar Pancasila. Pasti kita sudah ingat ya, gitu. Apa sebenarnya profil pelajar Pancasila ini, gitu. Ini adalah merupakan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran ini berorientasi kepada karakter ya, karakter pada setiap anaknya. Ada yang sudah tahu dimensinya pelajar Pancasila? Lupa? Nah, ayo benar. Nilai agama, nilai moral dan sosial lingkungan, bergotong royong, kan? Benar kritik, kerja bergotong. Dua yang benar. Bergotong royong, kritis, kreatif, berakhlak mulia. Iya, akhlak mulia itu tidak sendiri ya. Iya, berketuhanan kepada Tuhan yang Maha Esa dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, biar seru ya teman-teman, kita dengarkan lagunya. Ini ada lagunya. Kita boleh bernyanyi. Nah, ini salah satu kita anak guru TK supaya semakin hafal ya. Kita sambil nyanyi, kita baca di sini ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Ya, ini adalah salah satu ya yang diciptakan buat kita lebih mempermudah untuk memahami tentang dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Inilah yang akan kita kembangkan, karakter yang akan kita kembangkan pada anak-anak didik kita. Ya, selanjutnya di sini seringkali terjadi kesalahan konsep tentang teori kontrol. Gitu. Bagaimana guru kita akan flashback ke zaman dulu, anak-anak hanya diberikan apa ya, catatan mungkin ya, apa yang guru sampaikan anak-anak mengikuti. Jadi lebih banyak guru menjelaskan baru anak-anak memahami. Tapi bagaimana di sini kita mencoba guru sebagai manajerialnya, bagaimana guru mampu mengasah ya, mengilustrasikan ini, mengeluarkan karakternya gitu dengan
bisa menjadi fasilitatornya mereka gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya ilustrasinya kayak di setir gitu ya. Ya, di sini bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat ketika bisa kita laksanakan dengan baik gitu. Nah, bagaimana penguatan positifnya? Nanti kita akan bahas di bawahnya selanjutnya. Di sini teman-teman, kita akan membahas tentang yang ada kaitannya sebenarnya kontrol ini. Kita akan kaitannya dengan self discipline gitu. Jadi bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai sosok yang disiplin, tapi disiplin yang positif. Seringkali yang terjadi adalah disiplinnya apa? Karena ada A, karena B, karena C. Tapi di sini disiplinnya adalah merupakan disiplin kemerdekaan, bahwa kita memiliki kesadaran buat disiplin. Sebagai contoh mungkin saya nih ya, saya ke sekolah nggak mau terlambat karena apa? Karena ada potongan misalnya. Ada potongan, jadi saya harus datang tepat waktu. Tapi saya di sini sebenarnya harus menyadari kenapa saya harus datang tepat waktu. Karena saya harus menumbuhkan kesadaran bahwa ketika terlambat malu loh, gitu. Bahwa kesadaran penting loh buat saya untuk menanamkan sikap disiplin gitu. Karena seorang muslim itu harus menjaga waktunya. Itu sebenarnya yang harus tumbuh dari motivasi diri saya, bukan hanya sekedar ada tuntutan A, tuntutan B, tuntutan C. Nah, begitupun yang harus kita tumbuhkan pada diri anak kita gitu. Kenapa anak-anak kita harus memahami duduk tertib? Kenapa teman-teman anak-anak kita harus datang tepat waktu? Nah, ini yang harus kita tumbuhkan, kita gali kepada peserta didik kita gitu. Nah, di sini kalau Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sendiri ya, gitu. Jadi bukan tuntutan di sini. Jadi bagaimana kita mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi kalau kita belum bisa disiplin diri, ya wajar kalau ada pemimpin yang harus mendisiplinkan diri kita. Mungkin kita belum bisa time management, ya nggak apa-apa, kita mengikuti manajemen yang ada kita di lingkungan sekolah kita. Gitu. Nah, di sini teman-teman, pentingnya kita menyadari untuk disiplin diri gitu. Kalau menurut Diana Gosen gitu, disiplin diri ini adalah artinya belajar. Jadi disiplin kalau kita konteksnya mungkin lain ya gitu. Tapi kalau di sini dia mengartikan bahwa disiplin ini merupakan proses belajar kita gitu. Di sini kita pun diminta untuk membangkitkan itu supaya apa gitu. Ketika kita ada kemampuan untuk mengolah diri, untuk mewujudkan disiplin diri, maka yang muncul adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu apa? Yang dari dalam diri kita. Ekstrinsik itu apa? Dari luar diri kita. Mungkin kita sudah bisa ya, apa sih yang intrinsik? Sama aja kalau kita mau beribadah akan ada motivasi diri, bukan karena ada mutabaah yang lain-lain, tapi karena memang ada motivasi diri kita gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah kebajikan yang disepakati bersama. Nah, kalau di sini mungkin kalau sekolah kita kebetulan Islam ya gitu. Kalau sekolah-sekolah yang mungkin di luar Muslim, ini mungkin lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang yang disepakati bersama gitu. Jadi di luar konteks-konteks yang ini yang itu tadi bangsa, agama dan lain-lainnya. Tapi kalau kita kan kita sesuaikan karena kita berada di lingkungan sekolah Islam terpadu gitu. Di sini teman-teman, apa saja sih nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita? Bisa kita ambil dari pelajar Pancasila tadi, dimensinya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berimpinan global, bergotong royong serta kreatif. Ini sebenarnya sudah banyak kita lakukan. Tinggal kita kembangkan kira-kira bentuk kegiatannya seperti apa ya, dan bentuk kebajikan apa yang akan kita susun di sekolah kita gitu. Dan masih banyak contoh kebajikan lain, menghormati dan menghargai teman, guru dan lain-lain. Ini sepertinya sudah banyak kita susun, tinggal kita kembangkan dan kita aktifkan kembali. Mau yang seperti apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak seperti itu kebajikannya.
Iya, sampai sini teman-teman ada yang mungkin kita akan diskusikan atau akan yang ditanyakan, boleh silakan. Mungkin kita bisa berdiskusi atau cukup? Cukup ya. Oke, kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap manusia pasti dong ya punya kebutuhannya. Gitu. Apa saja? Nah, di sini sudah secara teori sudah dibagi kebutuhannya. Ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Nah, teman-teman, ketika kita akan melihat anak-anak kita melakukan sesuatu, kenapa ya anak-anak kita bisa berbuat A, berbuat B, berbuat C? Adakah kebutuhan dasar yang belum terpenuhi? Misalnya gini, penguasaan. Anak-anak kadang butuh memiliki sikap egonya, mungkin seperti itu. Anak-anak mungkin saya masih butuh loh diperhatikan, saya ngerasa nggak diterima, apa yang saya buat selalu nggak dipedulikan. Mungkin ini berkaitan dengan kebutuhan kasih sayangnya dan rasa diterimanya gitu. Ada yang mungkin saya semoga di sekolah kita tidak ada yang seperti ini ya gitu. Saya buat ini tapi sama bu guru dicuekin, mungkin seperti itu. Berarti kenapa dia berbuat A? Oh, berarti ada sebabnya gitu. Terus misalnya buat bertahan hidup. Anak A melawan anak B misalnya. Kita taunya anak A memukul anak B. Kira-kira kenapa bisa dipukul? Mungkin dia karena dia diejek, dia mau bertahan gitu kan. Nah, di sini kebutuhan yang memang harus kita pahami benar gitu. Selanjutnya kesenangan. Bu guru bosan, bu guru. Nah, gitu kan. Kenapa anak kita bisa bosan? Kenapa anak kita bisa aku mau mainnya di luar aja? Nah, kebutuhan apa? Mungkin ada kebutuhan kebebasan yang mungkin kita belum berikan secara penuh. Mungkin di kelas belum merasa senang. Inilah yang harus kita penuhi, kesenangan anak-anak kita yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Nah, maaf tadi kita kaitkan juga dengan kebebasan. Di sini anak-anak butuh bebas. Bebas yang seperti apa? Ini juga harus ada aturannya gitu. Anak-anak memiliki pilihan. Mungkin kayak seperti sepertinya dia masih butuh nih bermain sebentar gitu, kayak seperti kita lakukan ya. Oke, dengan batasan yang mungkin mau berapa lama? Misalnya 1 jam ya kan? Mungkin kita kasih waktu 1 jam, pasti nanti kita akan ada obrolan lagi kan gitu. Jadi kita harus memberikan hak-hak itu kepada mereka gitu. Ketika mereka, saya bagi contoh ya, kayak Aska misalnya. Aska, bosan bu guru. Kenapa ketika dia bilang bosan? Itu ketika duduk bareng tanpa ada kegiatan yang aktif, itu dia akan mengatakan bosan. Karena apa? Dia memang anak yang aktif gitu, anak yang suka action gitu. Oke, kalau bosan maunya gimana gitu? Kita tanya dia maunya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya di luar room, ya udah, berarti kita harus ada diskusi kembali gitu. Memang prosesnya panjang ya untuk kita benar-benar memahami anak-anak kita, apakah kebutuhan mereka sudah terpenuhi atau belum gitu. Dan sebenarnya ini saya hubungkan dengan kita kondisi real keseharian ya. Ada sampai kebutuhan sandang, pakan ini juga masuk ke dalam bertahan hidup ya. Tapi insya Allah kalau anak-anak kita semoga sudah terpenuhi semua ya gitu. Iya. Ya teman-teman, biar menjaga semangat kita nih, yuk kita senam dulu, senam pelajar Pancasila. Silakan berdiri semuanya. Belum apa belum bisa. Ya, belum bisa, kita coba sama-sama ya. Yang penting nggak bosan ini.
saya ingin menyampaikan ada pada diri manusia itu memiliki motivasi gitu. Sama anak-anak kita juga pasti memiliki motivasi. Saya mau itu Bu Guru karena mau dapet bintang mungkin ya. Saya mau Bu Guru, saya nggak mau itu nanti sama Bu Guru nanti didiemin misalnya gitu. Atau yang lainnya. Nah di sini ada motivasi. Motivasinya itu berupa apa? Ada yang berupa reward and punishment, hukuman, berupa hadiah gitu. Terus ada juga yang berupa penghargaan, ada juga yang namanya itu restitusi gitu. Jadi di sini teman-teman, apa sih 3 motivasi ini gitu? Nah ini ya, nggak kebaca ya? Lumayan lah ya, nanti yang atas dulu aja ya, biar agak. Saya mau nyambung ke bawah sih. Ya, bentar ya. Ya, di sini 3 motivasi manusia melakukan sesuatu itu yang pertama bisa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi salah satunya yang pertama adalah saya nggak mau digumbuhan kalau saya sampai rambut saya akan dipanggil gitu. Saya takut lah ya. Atau saya tidak akan mengumpulkan RPPH misalnya. Nanti pasti akan dipanggil buhar gitu. Itu adalah salah satu menghindari ketidaknyamanan, nggak enak mau dihukum gitu kan. Atau buat anak-anak misalnya saya mau ngelakuin sesuatu nanti kalau nggak didiemin Bu Guru mungkin seperti itu ya. Atau apalagi teman-teman ada contoh lain nggak? Ya mungkin ya, jadi singkat ya. Males Bu Guru aja nanti karena panjang mungkin ya gitu. Iya. Terus ada juga kalau yang tadi menghindari ketidaknyamanan, kalau yang kedua itu biar dapat penghargaan atau imbalan dari orang lain. Ya itu tadi yang saya bilang, dapat bintang, dapat apa, dapat ini, dapat itu, dapat ini gitu. Jadi semuanya anak-anak akan berpikir akan mendapatkan sesuatu gitu. Nah, ketika anak-anak tidak mendapatkan itu, maka belum tentu dia akan bersikap yang sama di tempat yang mungkin yang lain gitu kan. Bukan hanya di sekolah. Misalnya nggak mau minta maaf ya, kalau belum minta maaf berarti belum bersikap baik, belum dapat bintang. Mungkin seperti itu gitu. Maka ketika di tempat yang lain, maka dia akan melakukan hal yang tidak dilakukan seperti itu. Ya akan cuek aja karena saya nggak dapat bintang di sini gitu kan. Jadi ya udahlah saya nggak minta maaf, mungkin seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan yang mereka percayai. Jadi mereka akan menghargai diri sendiri. Jadi akan muncul kebahagiaan ketika mereka duduk melingkar tertib dengan teman-temannya, akan merasa saya ini bahagia kalau misalnya mengerjakan tugas-tugas dengan baik gitu. Oh saya bahagialah kalau menjadi anak yang baik. Itu yang memang harus nanti kita coba munculkan kepada anak-anak. Jadi ada 3 motivasinya. Motivasi yang tadi ketidaknyamanan, yang kedua mendapat penghargaan, yang ketiga mereka menjadi yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri mereka sendiri. Ya kita mencoba mempelajari 3 motivasi ini ya teman-teman ya. Ya di sini ada sedikit penjabarannya tentang hukuman, sanksi dan konsekuensi serta restitusi. Restitusi ini bagaimana anak-anak kita berikan pilihan yang tadi. Kalau yang pertama hukuman, sesuatunya yang akan menyakitkan dan harus terjadi. Kalau sanksi dan konsekuensi, sesuatu yang mungkin akan harus terjadi. Kalau restitusi ini adalah merupakan pilihan anak-anak. Jadi melalui diskusi. Nanti kita akan lakukan diskusinya. Terus kalau hukuman ini tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi sama, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi, dia menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Itu tadi yang saya bilang. Kalau di sini begini, pindah akan begini juga gitu. Karena dia apa tadi? Sudah memahami, sudah ada yang tertanam pada dirinya gitu. Ini tadi kita coba banyak ya sebenarnya teman-teman ya. Kalau di sini murid itu di hukuman murid itu akan tersakiti, tadi murid akan dibuat tidak nyaman mungkin gitu karena mengejar si penghargaan, tapi ternyata dia nggak achieve, nggak nyampe pada penghargaan itu gitu, jadi merasa tidak nyaman. Tapi kalau di restitusi murid itu akan mendapatkan penguatan. Jadi penguatan pada
ada sedikit contohnya ya. Peraturannya adalah sebagai hukuman nih, peraturannya adalah titik kamu harus titik gitu. Jadi penekanannya kamu harus. Jadi peraturannya gini, jadi kamu harus gini. Kalau nggak kamu dapat gini, sanksinya seperti itu. Tapi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Gitu. Jadi peraturannya ini, jadi harus gimana? Mampu nggak kira-kira biar nyampe ke sana, biar dapat bintangnya, gitu. Sebagai ucapan terima kasih dapat bintangnya atau apa yang lainnya. Selanjutnya, apa yang kamu yakini? Nah, nanti kita akan masuk kepada keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Nah, terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ada apa ya? Ada dialog di sana, bukan guru yang mengingatkan akan itu, tapi kita harus bagaimana? Kemarin kita bagaimana? Nah, kalau kita berbuat salah harus bagaimana? Jadi kalau misalnya mungkin dia belum bisa minta maaf, banyak alasannya. Mungkin kenapa belum mau minta maaf gitu kan? Apa karena dia malu, atau karena memang dia merasa tidak bersalah, atau dia memang belum mau meminta maaf karena cuek gitu kan? Jadi banyak alasan sebenarnya yang kita butuh bangun untuk dialog ini tadi. Selanjutnya teman-teman, disinilah posisi guru itu banyak macam ya. Ya Bu Emma ya, semangat kita melihat posisi guru yang mana nih kira-kira gitu. Ada posisi guru penghukum kah? Yang menghardik dan menunjuk serta menyindir anak-anak kita. Ya, posisi pertama penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kecewaan yang mendalam. Misalnya gini, guru sedih loh kalau ini ya. Happen dong, saya pernah juga ya. Aduh, guru sedih kalau ini. Nah itu jadi pembuat rasa bersalah. Jadi anaknya sedih kan kalau melihat gurunya sedih gitu. Jadi di sini saya pernah menjadi penghukum, pernah juga membuat rasa bersalah mungkin di sana ya. Terus yang selanjutnya menjadi teman, membuatkan alasan untuk muridnya gitu. Jadi kayak sebagai teman murid kita gitu. Selanjutnya sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Menghitung dan mengukur ini kita sesuaikan. Aturannya gini, kamu harus apa? Peraturannya gini, kamu harus apa gitu. Yang membuat adalah sekolah. Jadi kamu harus gini gitu. Ini adalah guru pemantau. Selanjutnya, bagaimana guru menjadi seorang manajemen? Tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kita bicarakan, akan banyak dialog di sini ketika kita sebagai guru menjadi manajemen. Sebagai contohnya yang tadi sudah kita sebutkan ya, ketika menanggapi masalah, ketika menemui masalah-masalah, kita harus bagaimana memposisikan guru sebagai manajemen itu tadi. Nah, teman-teman di sini yang saya pelajari di guru penggerak ini, bagaimana kita mampu membuat sesuatu yang bisa diyakini bersama gitu. Bukan peraturan yang dibuat untuk anak-anak berdasarkan kebutuhan sekolah, tapi adalah keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama murid kita gitu. Kayaknya kita pernah ya, kita misalnya gini, kita mau keluar mau bermain di luar. Nah, kita kalau mau bermain di luar harus bagaimana gitu. Kita kan tanya ya, nggak boleh lari-lari Bu Guru gitu mungkin ya, nggak boleh dorong-dorongan Bu Guru. Oh gitu. Ya sepakat mungkin akan banyak. Nah, ini adalah bentuk keyakinan kelas. Ketika mereka di luar, nah bagaimana kalau kita di luar? Jadi kita gampang mengingatkannya karena kita sudah ada keyakinan kelas yang sudah kita bentuk di dalam sepakat bersama-sama gitu. Tadi di awal-awal pembelajaran kita yang harus kita bentuk adalah kalau ada Bu Guru di depan kita harus bagaimana ya? Kita coba ya. Misalnya gini, Bu Guru kalau di depan harus bagaimana? Harus mendengarkan gitu. Gak boleh ngobrol Bu Guru, gak boleh apa lagi. Jadi nanti kita tulis dulu. Mungkin teman-teman anak-anak kita belum bisa baca, tapi kita sebagai note kita gitu, bahwa nanti akan kita tulis kesepakatan ini biar kita bisa baca ulang gitu. Atau sebagai pengingat anak-anak bahwa bagaimana kalau kelas Bu Guru di depan mendengarkan Bu Guru. Jadi ketika Ibu Gurunya diam, anak-anak akan paham bahwa Ibu Guru aku lagi ngomong terus aku ngomong sendiri, berarti Bu Guru aku terganggu. Jadi kita kalau saya di kelas udah saya diam, anak-anak yang lain
kalau saya sudah sadar gitu. Karena udah ada motivasi dalam diri dia untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan kebajikan yang sudah ada di dalam kelas gitu. Jadi udah nggak, mungkin kita nggak perlu banyak repot ngomong, kita nggak akan panjang lebar, cukup mengingat, nah gitu kan. Ya anak-anak sudah paham bahwa lagi dengerin guru nih, berarti saya harus begini gitu. Karena sudah ada keyakinan kelas yang sudah kita bentuk bersama. Jadi teman-teman bagaimana merancangnya? Ya, merancangnya mulai kita dari menanyakan apa saja nih yang akan kita sepakatin. Mungkin sedikit-sedikit ya kalau ke anak-anak ya, nggak mungkin juga kita langsung gitu ya. Karena kan butuh proses ya. Jadi menanyakan, habis itu menyatakan ada kamu gimana, pilihnya gimana nih biar kelasnya happy, kamu gimana. Jadi kita tanyakan semuanya. Setelah ditanyakan kita sepakati bersama. Jadi kalau ada yang nggak sepakat, kenapa? Kemudian Diana nggak sepakat, kenapa Nur nggak sepakat, kenapa Yuni nggak sepakat, gitu. Berat Bu Guru. Mungkin kalau anak TK mungkin kita tanyakan kesenangan bisa nggak kalau kayak gini gitu ya. Tapi kita sesuaikan, yang pasti merancang keyakinan kelas harus kita sesuaikan dengan level kita gitu. Kalau level paling seperti apa, SD, SMP, SMA ini pasti akan berbeda teknisnya gitu. Selanjutnya kita menuliskan. Kalau sudah menuliskan, kalau kita tertulis di kelas bisa jadi akan kita ulang-ulang terus ketika anak-anak lupa. Ingat ya, gitu. Karena anak-anak kan butuh pengulangan dan mengingatkan. Nah, di sini teman-teman, ketika kita anak-anak kita sudah yakin akan keyakinan kelas yang kita bentuk, maka akan tercipta kita bisa melakukan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi apa ya? Saya pun bertanya-tanya apa sih restitusi ini? Restitusi ini bisa kita lakukan di kelas kita ketika sidang ya. Jadi misalnya gini, saya ada masalah sama Yuni, ada anak berantem misalnya, si Yuni sama si Adis misalnya berantem. Mungkin kita akan mengangkat, kamu jangan pukul gitu kan. Tapi kita bisa melakukan restitusi, misalnya mulai menstabilkan identitas. Kenapa? Ada apa? Kenapa mulai duluan gitu kan? Pasti nanya dong gitu. Jadi bukan kita menghakimi, tapi kita lakukan tadi, kenapa, ada apa, kenapa bisa terjadi gitu kan, siapa yang mulai duluan, kenapa mulai duluan gitu kan. Ininya gini kita akan terjadi banyak dialog sih sebenarnya. Memang restitusi ini agak panjang, tapi akan ada hasil yang penguatan yang dibentuk tadi. Karena itulah tujuan restitusi adalah penguatan. Selanjutnya, kesepakatan kita bagaimana? Misalnya dia ini ngejek ya, pertamanya ngejek dulu, gitu kan misalnya. Nah, misalnya ngejek, jadi sini, nah itu kalau di kelas harus bagaimana? Yang kita sepakati bersama. Gak boleh ngejek Bu Guru, tapi dia ngejek saya, gitu kan. Nah, jadi gimana? Nggak dengan gini gimana gitu? Iya, jadi kalau udah salah gimana harusnya gitu? Minta maaf ya, mungkin aku ngejek kamu, mungkin seperti itu yang akan terjadi gitu. Jadi, oke. Kalau sudah salah, jadi harus bagaimana? Ya Bu Guru, aku mungkin besok. Jadi kita menemukan anak-anak, aku besok nggak akan ngatain dia lagi lah, biar dia nggak pukul aku. Jadi sebenarnya yang ini main mulut, yang ini main fisik gitu ya. Ya, ini kadang-kadang happen, terjadi ya di kita gitu ya. Jadi jadi sebenarnya lucu sebenarnya kalau ada yang model-modelan omong, yang satu action. Jadi kadang yang sering ketahuan adalah yang actionnya duluan, karena yang mulut nggak ketahuan dong ya. Iya gitu. Ini yang makanya kita butuh melakukan segitiga restitusi ini tadi gitu teman-teman. Restitusi ya, yang pasti harus kita lakukan. Oke, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Jadi bukan kamu aja ya. Jadi kita tetap menjaga si ini supaya karena kan kita tahu ya, pasti dari sini di sana masih ada proses belajar ya. Kita menguatkan si A buat tidak mengulangi lagi, buat si B lebih mengontrol emosinya gitu. Jadi dua-duanya kita berikan penguatan. Oke teman, dan sekali lagi ya, 1, 2, 3. Dan Pancasila
Ya teman-teman, bagaimana tadi tentang budaya positif? Seru nggak? Seru. Ya kira-kira apa nih Bu Diana yang mau diterapkan? Kira-kira ada apa nih yang sudah didapat hari ini mau di actionin ke anak-anak? Ya, penguatan restitusi tadi ya. Di kelas sudah mulai diterapkan restitusi, cuma memang belum maksimal, masih tidak semua anak dapat gitu. Kalau yang memang penjelasan anaknya full jelas bisa kita adakan restitusi, tapi kadang terkendala waktu dan penjelasan anak yang kurang maksimal, jadi restitusinya kurang maksimal. Oke, yang lain? Ada kira-kira setelah dapat materi ini apa nih yang kira-kira action yang mau dilakukan? Ada nggak? Yakin gitu? Bu Adis? Bu Yuni? Bu Emma? Bu Emma, silakan Bu Emma, Bu Adis. Jadi benar ya, kita proses belajar setiap hari dengan anak-anak gitu ya. Bagaimana kita bisa membangun budaya positif itu tadi ya Bu Rizky. Jadi dengan pemaparan tadi kita semakin jelas gitu ya, semakin jelas gimana sih kita harus bagaimana ke anak-anak kita biar budaya positif itu terbangun dari dalam diri anak. Jadi bukan hanya kita sebagai motivasinya aja gitu, kita terus menerus kasih reward dan segala macam untuk menumbuhkan itu, tapi ternyata tidak seperti itu gitu kan ya. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih ya Bu Rizky atas materinya hari ini.